Silat adalah budaya asli Indonesia, di mana di Kabupaten Kendal silat adalah silat yang berdiri dan lahir di Kabupaten Kendal. Syukurlah hari ini 3 Juli 2022 akan mengadakan musyawarah besar silat Bambu Kuning yang bertempat di Tirta Arum Baru, Kabupaten Kendal. Yang saya hormati pula para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan sebagaimana yang tadi diatur oleh Master Ceremony atau MC. Untuk itu, sekali lagi mohon izin sebelum kami lanjutkan, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi atau siang kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Bikauli alhamdulillah wa syukurillah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa untuk melaksanakan agama Islam dengan baik. Mudah-mudahan syafaatnya bisa kita terima sampai di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ini adalah sebagai satu pertemuan yang merupakan ajang silaturahmi yang tadi oleh saudara panitia telah disampaikan sekian tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun, dan mungkin ada yang kurang dari 5 tahun kita berkumpul. Sehingga disinilah rasa kangen pada hari ini sedikit bisa terobati. Harapan saya memang benar-benar ini sebagai obat, karena kekangenan ini memang tidak ada obat yang lain kecuali memang kita untuk silaturahmi. Tidak untuk majukan organisasi ini. Ya. Siap? Ya. Siap? Ya. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini memang kegiatan yang setengah rodo dipaksakan. Ya, karena apa? Karena ada ketidakberdayaan dari pengurus. Pengurus ini memang tidak mampu. Ini jujur saja, saya selaku yang dituakan di dalam organisasi ini memang tidak mampu. Karena apa? Harus berjalan sendiri. Hanya beberapa teman, mungkin Mas Bambang selaku ketua harian, tidak didukung oleh teman-teman yang lain. Ketika waktu itu kita rembukan bersama di SMP PGRI 16 Berangsong, yang sudah masuk di dalam tataran kepengurusan itu tidak nyekrup, mempunyai jiwa yang bersatu di dalam bekerja. Ini yang berikutnya, hadirin sekalian, tolong nanti program kerja
untuk ke depan ya sak iso-isone digawi. Jadi kita itu mau apa? Ya tentunya tadi ada pengembangan kuantitas dan ada pengembangan kualitas. Artinya monggo untuk panjenengan semua, meskipun mungkin usianya juga sudah ada yang di atas 40-an, tetapi tolong dorongan panjenengan untuk bisa membantu di dalam pengembangan tempat-tempat latihan. Tidak mungkin ya maju tanpa ada pengembangan dari tempat-tempat latihan, tidak mungkin. Nah, nanti untuk di sana berpikir yang lain. Itu kalau tidak saya mengungkap ini, tidak saya bekali ini, maka mungkin panjenengan masih santai-santai. Nanti rembukan ya sing penting sing gampang saja ya. Tapi sekali lagi ini niat kita adalah untuk menumbuhkan kader pengganti senior ini. Kalau kita tonton mulai saat ini kapan lagi. Yang berikutnya tadi saingan kita semakin hari semakin berat. Ya, semakin berat. Ini IPSI nanti bulan Agustus insya Allah juga ada reorganisasi. Jadi ini yang bisa kita aturkan, dan kita pada periode ini juga tidak ada atlet yang kita kirim untuk mengikuti pra kualifikasi maupun pekan olahraga di Jawa Tengah karena orang-orang atlet kita itu. Dan ini kebetulan hanya diwakili untuk yang dari ESA dan juga dari teman kita mana itu Kaliungu Harimau Putih ya. Nah, makanya ini juga panjenengan harus tahu karena sebagai pesilat. Mari kita ke depan kita saya keroya untuk menumbuhkan jiwa kursa sehingga produk kita artinya bisa muncul dan nanti bisa bermanfaat untuk kita. Saya kira demikian apa yang bisa kami aturkan. Tentunya apa yang saya sampaikan pasti ada kekurangan, ada yang kurang disukai, baik itu mungkin dari penyampaian saya, sikap saya dan lain-lain. Maka tentunya tiada gading yang tak retak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya karena tadi ada amanah bahwa untuk saya sekaligus untuk membuka, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah besar silat bambu kuning Pusat Kendal tanggal 3 Juli 2022 di Tirto Arum Kendal tahun 2022 jam berapa Mas? 10:32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wis ompong kabeh ngomong angel. Para pendekar yang saya hormati, sambutan yang kedua ini bukan berarti lomba pidato ya, tetapi ada visi dan misi yang berbeda tetapi tidak jauh. Maka untuk kesemangatan kita, ada yang setengah ngantuk, ono sing wis tangi turu, maka kita sambut dengan yel dulu. Yel yang pertama adalah menang. Jelas ya? Yel yang kedua adalah unggul. Yel yang ketiga adalah jaya, jaya, jaya. Lakukan dengan semangat. Bisa dimulai? Bambu kuning menang. Bambu kuning menang. Bambu kuning jaya, jaya, jaya.
Terima kasih. Saya ngantuk mripate dadi melek. Tepuk tangan ada saya. Artinya usia kita, usia Bambu Kuning sudah 40 tahun. Kalau kita hitung per 5 tahun sekali, berarti kita sudah 8 kali. 40 tahun itu waktu yang tidak pendek, waktu yang sangat panjang sekali. Tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Arfani selaku Ketua IPSI dan juga Bambu Kuning, bahwa berdirinya perguruan silat Bambu Kuning dirintis sejak tahun 81. Dirintis sejak tahun 81. Pada saat itu saya dikontrak oleh P3, dikontrak oleh Golkar, sehingga akhirnya para pesilat itu bentrok sendiri dalam wacana politik, sehingga DPD 2 Golkar dihancurkan. Maka tahun 81 itu kita rintis sampai 83, kemudian ADART 84, tetapi ada pengetikan pada saat itu dari IPSI yang pada saat itu dipimpin Ketua Harian Bapak Leksono, yang ketua umumnya adalah Bapak Dandim. Maka SK IPSI ditetapkan tanggal 83. Tetapi kita perguruan silat Bambu Kuning harus menyesuaikan diri, tidak sakot. Karena Bambu Kuning mempunyai watak yang sangat lentur. Pada musyawarah besar ini, sehingga nanti para generasi muda, para pendekar muda ini sebagai ujung tombak. Kalau saya kan sudah tua, tadi disampaikan biyen nome gagah gede dhuwur bancer kaya Janaka, disampaikan oleh Pak Roy. Sekarang rambutnya nerak semir ya putih, giginya pongah ponggir, ompong tengah, ompong pinggir. Tidak akan ketinggalan zaman. Larinya sejauh tertinggal 2 km, kita akan bisa mengejarnya. Ada wartawan yang disampaikan oleh Mas Komet, nah itu ada wartawan juga datang itu yang di belakang. Ada viralnya lewat di YouTube, pada yang joget-joget dan sebagainya. Insya Allah kita akan mengejarnya. Tetapi di dalam mubes ini jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Baik untuk memilih kepengurus harian sampai dengan ke seksi atau kepala bidang. Jangan sampai saya seorang pesilat dipilih jadi ketua HKTI, himpunan kelompok tani misalnya, karena tidak bidangnya. Karena di dalam memilih ini juga penting. Perguruan silat Bambu Kuning ini sudah mempunyai program-program khusus, yaitu program Padepokan yang baru dibangun, cuman sementara berhenti di tengah jalan. Sebagai amanah saya, pengurus yang akan datang bisa menindaklanjuti lagi. Bunga ada daun, sebelum berdaun ada ranting, ada pohon dan ada akar. Kita bersatu, kita selalu bersatu. Kalau tidak bersatu, kita akan mengalami kebincangan, kesusahan. Karena apa? Bersatu kita bagus, ya. Bercerai kita runtuh. Ini yang perlu kita ingat. Saudara-saudari bisa menjadi pendekar muda karena berlatih.
Dan saya akan memberikan suatu penghargaan khusus, tidak hanya hari ini, tetapi saudara-saudari pendekar muda jangan cemburu sosial. Loh, yang dikasih kok Sandiman saja, saya kok tidak. Maka dengan adanya musyawarah besar ini, ada pendekar kehormatan sebagai bahan pertimbangan. Saya atas nama guru besar secara pribadi dan akan memberikan musyawarah, akan bermusyawarah dengan pendekar kehormatan setiap kegiatan, baik itu satria utama ataupun ujian kenaikan tingkat, akan melihat partisipasi, keaktifan, keloyalan untuk meningkatkan pendekar muda dari pendekar 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini akan kami amati dan itu akan saya berikan secara terhormat dari guru besar kepada para pendekar muda yang pada saat itu sudah tersusun di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, namun ADART-nya hilang, musnah. Maka dari itu kita akan merevisi kembali, termasuk nomor induk anggota, dan anggota juga perlu dibenahi. Pada saat itu 840001 saya menyampaikan ini sasar susur, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pada saudara-saudari semuanya. Ibarat sahur kupat dukone kurma yen ngendika kula lepat nyuwun pangapura. Kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua IPSI belakang jadi dimohonkan kepada Guru Besar Perguruan Pencaksilat Bambu Kuning Bapak Zainal Arifin untuk bersedia mengukuhkan 2 pendekar kehormatan dan 3 pendekar utama. Yang pertama, Dewan Pendiri Saudara Pendekar Mu'arfani SIP SPD. Saya serahkan atas nama Guru Besar Silat Bambu Kuning kepada Dewan Pendiri, yaitu Bapak Muhammad Arfani bin Ahmad Hasan, adik saya sekandung, dan bersama-sama mendirikan
perguruan silat Bambu Kuning pada saat itu. Untuk itu sebagai lambang pendekar kehormatan akan kami berikan. Tahan dulu, 1, 2, 3. Pak Arfani kesini, lihat kesini, 1, 2, 3. Atas nama Guru Besar Perguruan Silat Bambu Kuning akan memberikan sebagai kehormatan kepada siswa tertua, yaitu Saudara Pendekar Nana Supriyatna, untuk diterima. Sini Pak, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nomor 2, Saudara Pendekar Prihatin Nityo Utomo. Kemudian atas nama Perguruan Guru Besar Silat Bambu Kuning akan memberikan suatu kehormatan kepada Prihatin Nityo Utomo, yaitu sebagai angkatan kedua dari Perguruan Silat Bambu Kuning dan berkiprah juga sebagai wasit juri membantu perkembangan Perguruan Silat Bambu Kuning untuk bisa diterima. Oh, minta 1 Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C. Pendekar Utama. 1. Saudara Pendekar Kumaiti SH. Atas dasar pertimbangan Perguruan Silat Bambu Kuning memberikan pendekar utama kepada Saudara Kumaiti Sarjana Hukum, dengan pertimbangan bahwa Saudara Kumaiti ini banyak sekali loyalitasnya dan bersama-sama juga membuka dan mengembangkan perguruan bersama dengan guru besar di Kabupaten Pemalang. Untuk itu, untuk bisa diterima. Satu, 2, 3. Lagi Pak, 1, 2, 3. 2. Saudara Pendekar Miftahul Huda. Atas nama Guru Besar Perguruan Silat Bambu Kuning akan menyerahkan tanda pendekar utama kepada nama Miftahul Huda. Ini adalah peserta ujian kenaikan tingkat terakhir di Curug Sewu pada saat itu dan aktif mengembangkan perguruan silat di daerahnya atau di desanya masing-masing. Kemudian Saudara Miftahul Huda saya serahkan. Aduk sini, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 3. Saudara Pendekar Sujati. Pendekar Sujati, atas dasar kehormatan dari Perguruan Silat Bambu Kuning, satu-satunya pendekar disabilitas yang mempunyai cacat jasmani. Maka dari itu, atas dasar keaktifan, kemauan, dan kesemangatan, Perguruan Silat Bambu Kuning memberikan kehormatan sebagai pendekar utama dari pendekar 4 masuk ke pendekar muda 5. Demikian untuk kami serahkan. Sini Pak, 1, 2, 3.
Kalau bisa kayak mana? Minta satu ada sini ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tujuan untuk Mubes Guru besar beserta rombongan ini adalah diperkenankan untuk masa kejayaan seperti tahun 80-an. Jadi si Baku tidak mati dan si Baku masih ada, masih hidup. Silat Bambu Kuning sendiri Pak, ini gimana? Oh iya, terima kasih. Untuk Silat Bambu Kuning ini salah satu anggota dari IPSI Kabupaten Kendal. Dan untuk keberadaan IPSI memang punya kontribusi yang luar biasa. Samping memang sebagai organisasi anggota padepokan yang memang sudah lama dan juga punya kontribusi yang cukup membanggakan. Dari sisi prestasi untuk Bambu Kuning memang pernah juga menjadi juara umum untuk kejuaraan yang ada di IPSI Kabupaten Kendal. Dan dari sisi kepengurusan, teman-teman dari anggota ini pun juga nyempuyung dalam arti ikut bergabung di dalam memajukan program-program yang ada di termasuk juga kebetulan saya ini juga dari Bambu Kuning juga dipercaya untuk ngesui sebagai ketua umum yang ada di IPSI Kabupaten Kendal untuk periode ini masuk di periode kedua. Ini hampir habis, dan untuk IPSI sendiri insya Allah ini juga akan menyelenggarakan organisasi. Nah, saya melihat bahwa untuk organisasi Padepokan Bambu Kuning ini, kami melihat bahwa ini adalah organisasi yang sehat. Karena ciri-ciri dari organisasi yang sehat itu diantaranya adalah mampu dirinya untuk menyelenggarakan suatu evaluasi, menyelenggarakan memprogram untuk ke depan, dan juga untuk menyegarkan kembali kepengurusan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya musyawarah besar ini nantinya kegiatan ini bisa sukses dan ke depan nanti bisa berprestasi, menumbuhkan organisasi yang kuat, organisasi yang mandiri, dan akhirnya bisa menciptakan atlet-atlet yang berkontribusi di dalam kemajuan IPSI di Kabupaten Kendal. Kami ucapkan selamat buat musyawarah besar untuk perguruan silat Bambu Kuning. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lancar dan juga membuahkan hasil sebagaimana yang kita harap bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Dipertanyakan bahwa perguruan silat Bambu Kuning ini asli dibentuk dan didirikan di Kabupaten Kendal, tepatnya di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Saya Zainal Arifin bin Ahmad Hasan sebagai pendiri yang pada saat itu bersejarah, yaitu dari IPSIMI, Ikatan Pencaksilat Muslimin Indonesia, yang pada saat itu diketuai oleh almarhum Bapak Ahmad Hasan, Lurah Bandengan. Kemudian IPSIMI bubar pada tahun 71 Golkar pertama. Dengan perkembangan zaman wacana politik, maka tahun 81 sebagai rintisan awal perguruan silat Bambu Kuning, dan kemudian sampai dengan tahun 1983 adalah keluarlah SK IPSI Kabupaten Kendal. Sampai sekarang udah berapa anggotanya Pak? Ya sampai sekarang kalau pelatih kurang lebih ya sekitar 700-an pelatih atau pendekar muda. Adapun anggota aktif non aktif
ini saya kurang kontrol terus terang saja, sehingga nanti dengan adanya MUBES, Musyawarah Besar Perguruan Silat Bambu Kuning tahun 2022 ini bisa lebih tertib, baik administrasi maupun tertib di dalam meningkatkan prestasi perguruan silat Bambu Kuning, dengan harapan Bambu Kuning tidak hanya meraih medali emas di tingkat perguruan, tingkat kabupaten, tetapi dengan harapan bisa mencapai prestasi medali emas di tingkat provinsi 1 Jawa Tengah. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam forum ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ketika kami menerima penghargaan pernikahan kehormatan, ini adalah amanah dan selanjutnya akan kami kembangkan semampu kami, tentunya bekerja sama dengan yang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. 1, 2. Untuk itu, setelah kami mendengarkan dari panitia bahwa jumlah peserta yang hadir pada pagi hari ini yaitu sejumlah 48 peserta dari undangan awal sejumlah 62. Maka kalau kita didasarkan dari aturan main, yaitu tata tertib, baik itu yang ada di tata tertib maupun di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka jumlah peserta itu memenuhi quorum. Bisa diterima Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian? Oke, terima kasih. Kepengurusan itu pengurus yang terdiri dari guru besar, Dewan Pendekar Kehormatan, Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, Bendara, dan bidang-bidang. Di sini tadi disampaikan ada wakil-wakil. Itu kalau pendapat saya, karena ini usulan, bidang-bidang itu harus ada ketua bidang. Umpamanya di bidang itu ada bidang kontak, ada litbang, pengembangan, itu ada ketuanya. Jadi ketua bidang apa, yang kedua ketua bidang apa, biar dalam penilaian, pengevaluasi kegiatan setiap program itu, ketua umum itu melihat di bidangnya masing-masing. Bisa dilihat, dievaluasi pelaksanaan kegiatan program, yaitu yang menilai ketua umum walaupun ketua ataupun ketua harian. Jadi nggak usah pakai wakil-wakil, yang ketua itu di bidang-bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pembawanya dari ketua umum, bidang-bidang pembawanya atau pengurus-pengurus di bawahnya itu mungkin bisa tetap kan masih di bawah naungan dari Dewan Kehormatan maupun nanti dari besar. Menurut saya itu, soalnya kalau nanti ada dari kedisiplinan itu nanti kita semua pendekar, jadi mungkin akan kesulitan untuk mencari anggota yang independen. Oke. Website untuk Sibabu, tapi untuk bidang IT itu perlu. Terima kasih. Saya juga nambah meningkatkan kualitas keuangan kita. Sementara ini kita hanya menegakkan Ahmad Sewu, iuran sama iuran. Kita harus berinovasi untuk mencari hobi yang lain. Oke. Saya kira betul sekali saja. Adapun selebihnya boleh mengikuti menjadi ketua lagi apabila sudah terlewati dalam satu periode dengan kepemimpinan yang lain. Hanya cukup 2 periode. 2 periode itu 10 tahun.
Jadi 2 realita bisa menduduki jabatan ketua lagi, tetapi harus ada kepengurusan baru dulu 1 periode. Apabila nanti kok kurang terbaik bisa dipilih kembali, jadi tidak berturut-turut. Jadi artinya kita akan mengalami suatu ya kebosanan, nanti jadinya seperti Pak Presiden Soeharto begitu. Bapak Mas Kuri, lanjut 1 ya. Jangan dicoba dipisah aja. Nanti jadi 2, tidak apa-apa. Kedua, Mbak Eti MS. Mbak Eti 1. Bapak Mas Kuri. Bapak Mas Kuri. Mbak Eti Savitri. Dari hasil voting pilihan 1 atau bakal calon ketua 1 Bapak Mas Kuri memperoleh 7 suara. Yang bakal calon ketua 2 Mbak Eti Nulia Savitri memperoleh 35 suara. Jadi panitia yang menentukan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan berarti saya mengelak, Nyun Sewu. Hari ini Nyun Sewu, guru bantu saya yang mengajar di les saya meninggal dunia dan akan disampaikan jam 2. Maka tidak layak Nyun Sewu tidak menghormati jika saya memang tidak ke sana, karena yang membantu saya selama ini, Iya, tapi ini kan anggota Formadon. Dari ini. Bukan dari ini. Bukan dari ini. Bukan, nanti 15 hari. Terima kasih. 15 hari. Informasinya Pak Ketua Panitia ini langsung dilanjut seperti itu. Mohon maaf, tidak apa-apa. Oke. Karena kantornya tadi begitu, bunyinya 15 hari harus sudah selesai. Nah, ya bisa saja ini dilanjutkan boleh. Ya, tapi kan nanti ada kesempatan 15 hari. Nek ini mau Alhamdulillah, bersyukurillah untuk Mubes pada hari ini sudah ada di ujung waktu. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Romo saya, Guru Besar Zainal Arifin, kepada yang terhormat Romo saya Bapak Muh Arfani SIP SPD, yang terhormat kepada orang tua saya, para pendekar kehormatan, para pendekar utama, dan senior-senior saya, pendekar muda Cibahu. Tak lupa salawat dan salam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rahmat setelah memberikan kita kebahagiaan, sehingga pada hari ini, hari yang saya impikan bukan untuk menjadi ketua umum, tetapi untuk mengumpulkan senior-senior, sesepuh-sesepuh, bahkan pendekar-pendekar muda yang saya juga belum kenal. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang kita tunggu. Ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari romo-romo saya, dari para orang tua saya, yaitu para pendekar kehormatan, dari Om Nana. Saya biasa memanggil Om, dan saya tidak akan merubah itu karena selamanya saya tetap anak kecil di depan beliau-beliau. Dari mulai Om Nana, Om Adi, Om Basiron, Om Miftah, Om Kuri, gitu, ada Om Hedi, Om Tony, dan semua saya panggil Om. Jadi selamanya saya tetap menjadi anak-anak bagi para pendekar di sini. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya menjadi ketua umum perguruan silat Bambu Kuning. Dan
saya mohon untuk dibantu karena saya sedang belajar untuk memimpin sebuah organisasi. Sehingga apa? Sehingga kedepannya si Baku kembali pada hiruk masa lalu. Si Baku yang kuat mempunyai landasan yang kuat untuk berkembang mengikuti zaman. Sehingga apa? Si Baku tidak akan musnah. Ketika nanti romo saya kembali ke rahmatullah, om saya sudah sepuh dan saya juga sudah tua ke depannya, masih ada penerus-penerus Baku yang akan kita perjuangkan masa depannya. Jadi mohon untuk kesediaannya, jiwa korsanya yang tadi yang disampaikan oleh Romo Arfani, jiwa korsanya, persatuannya, saya mohon untuk tenaga dan waktunya berkorban untuk si Baku. Saya mohon untuk didukung pula untuk program-program kerja selanjutnya. Fokus kepada si Baku. Saya berjanji tidak akan masuk ke kepengurusan di atas seperti IPSI maupun KONI. Saya akan fokus kepada perguruan silat Bambukuni membesarkan negara. Tetapi saya ingin para dewan-dewan kehormatan, pendekar-pendekar utama, bahkan pendekar-pendekar budaya lain untuk ikut di dalam perguruan, untuk di dalam kepengurusan di atas kita seperti IPSI maupun KONI, mengikuti jejak Romo Arfani seperti itu. Jadi terima kasih, alhamdulillah bang syukurillah, matur suwun atas kehadirannya, atas waktunya yang mungkin ada yang dipaksakan karena mungkin ada kegiatan di luar, sehingga sampai sini saya mohon dukungan, doa, maupun saya mohon dikuatkan untuk dalam periode ini bisa mengemban tugas sebagai ketua umum dengan sebaik-baiknya. Saya adalah pelayan daripada pendekar-pendekar muda ini. Ketika saya salah, ditegur. Ketika saya mulai lalai, tolong diingatkan. Gitu ya. Jadi terima kasih kepada om-om saya, kepada mas-mas saya, kepada saudara-saudara saya dan adik-adik saya, keluarga besar si Baku. Kita adalah keluarga, bukan lagi warga si Baku. Kita adalah keluarga si Baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bambu kuning. Bambu